dalam sudah jadi pindahkan ke sini. Tapi untuk menyandingkannya kita balik ke Excel tadi lagi. Equity maksudnya. Equity. Ya. Rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi. Jadi laba terhadap investasi pemegang saham di perusahaan. Dan investasi pemegang saham itu adalah equity. Jadi laba bersihnya kalau kondisinya jelek, terburuk nih, worst, net laba bersihnya 500.000, dia mesti dapat 6,25. Nah, Bapak ulang lagi. Kalau dia punya laba bersihnya 1 juta, bagi 8 juta, 12,5%. Ini rumusnya. Kita lihat rumus ini. Ya, kalau lihat dipakai rumus ini. Nah, itu. Kalau lihat warnanya ini. Sama ini juga gunakan ini tracing rumus seperti ini. Ya. Nah, kemudian rumus EPS earning per share. Kita lihat lagi laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Ini 400.000 kan? Kenapa? Karena dia menggunakan ini semua dari equity-nya yang semua, tidak ada pinjaman atau tidak ada hutang. Dapatlah 1,25. Ini rumusnya juga sama. Ini juga sama. Ini juga rumusnya seperti itu. Ya, laba bersih dibagi. Kalau dia punya hutang. Nah, tadi kan kalau dia punya hutang, kenapa bikin labanya jadi 100? Kenapa? Kenapa dia jadi 100 tadi ini? Bisa lihat nggak dari kasus tadi? Kenapa tinggal jadi 100 ya? Apa yang dia bayar tadi? Karena ada interest 400.000. Betul ya? Karena ada interest yang dia bayar. Harusnya kan 500 nih. 500. Tapi karena ada interest 400 tinggal 100 keuntungan. Ini dari 1 juta tinggal 600. Betul ya? Ini 1 juta. Masih tuh. Halo, tolong suaranya. Mbak Nurul. Ya, terima kasih. Kemudian ini 1.100. Kenapa 1.100? Karena ada, harusnya kan 1.500. Tapi karena dia punya hutang, ada interest yang dia bayar. Biaya modal. Makanya tinggal 1.100. Tetapi lebih bagus. Nah, artinya apa? Dia punya hutang, kalau profitnya ini, dia juga menghasilkan laba ROI-nya 27,5%. Nah, ini kalau terjelek 0,5. Ini 3. Lebih bagus juga. Lebih bagus setengah dia di atas apa? Lebih bagus dalam hal tertentu kalau kondisi terburuk memang dia lebih bagus tidak punya hutang. Tapi dalam kondisi normal dan the best laba bersihnya nggak apa-apa. Berarti dia membantu nih. Ya, dengan kondisi normal dan best ini, dengan adanya pinjaman itu menghasilkan profit yang lebih tinggi. Walaupun dia akan membayar membayar interest, tetapi modalnya kecil. Modalnya tidak 8 juta, modal kedua kan tinggal hanya 4 juta. 4 juta ada biayanya 400.000. Resikonya itu. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Pak. Nah, boleh ya, kita lanjut. Kita balik lagi ke materi. Kembali ke materi mah. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita bandingkan ROI dan EPS, kalau kondisi jelek dan memang kondisi terburuk nih, income-nya memang tidak baik. Tapi di sisi ini lebih baik nih, normal, kan positif dia nih. Jadi tabel di atas adalah contoh dampak keuangan atau financial leverage yang didapatkan jika perusahaan mengambil hutang dalam struktur modalnya. Jadi pada tingkat utang tertentu, hutang dapat memberikan dampak peningkatan ROI dan EPS yang berarti peningkatan nilai pemegang saham. Jadi kondisi tertentu. Nah, jadi kalau dilihat di situ nanti kalau dilihat ada kasus, bisa kita analisa.
Ya, seperti Bapak keluarkan tabel ini, gimana hasilnya gitu. Masukkan rumus-rumus tadi, kita bisa menghasilkan analisa. Oh, dalam keadaan tertentu, hutang dapat memberikan dampak peningkatan. Ini contoh nih. Ya, 2,5. Ini lebih dibandingkan ini, lebih di atas 2,5% lebih baik kalau kita mengambil hutang daripada menggunakan modal sendiri. Nih, ini juga. Kalau ini memang tidak menguntungkan. Jadi kalau kondisinya tidak dengan ada pinjaman itu atau hutang tidak mendongkrak net income-nya laba bersih, jangan harus ada hitung-hitungannya. Jangan lakukan pinjaman kepada pihak luar. Oke, kita lanjut. Nah ini cuman ini aja nih, grafik aja. Ya, kemudian biaya modal atau cost of capital.